Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu teknik perencanaan keuangan yang berfokus pada pengeluaran. Nama teorinya 2X, ya, 2 kali gitu. Di mana cara ini berupaya untuk Bapak atau Ibu yang suka belanja kalap, bebas rasa guilty. Nah, jadi bagaimana seperti itu ya, kita belanja ya, tapi bebas rasa guilty. Karena begini, apakah Anda pernah emosi atau kalap ketika membeli sesuatu, kemudian menyesalinya? Ya. Uh, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi kalau di saya mungkin pernah. Ya. Rasanya pasti ada lah dalam hidup kita terlalu emosi membeli sesuatu, dan pada akhirnya kita, wah ini buang-buang duit aja gitu. Yang namanya orang wajar sekali ya, ada orang mau memanjakan dirinya sendiri, mau enjoy life, mau healing, YOLO, you only live once, dan sebagainya. Nah, yang penting adalah setelah kita mengeluarkan uang tersebut, kita tidak merasa bersalah gitu. Nah, teori 2 kali itu seperti ini. Jadi saya baca di buku Just Keep Buying. Bukunya banyak cukup detail ya, mengatur tentang bagaimana mencari penghasilan, mengatur pengeluaran, investasi, perpajakan, dan sebagainya. Saya tidak tahu teori 2 kali ini dikembangkan oleh orang tersebut atau dia juga kutip entah dari mana. Caranya sangat sederhana gitu ya. Dan saya menyukainya. Kenapa? Karena menurut saya kalau orang kasih saran namanya hidup harus frugal ya, harus hemat. Betul. Harus hemat, hidup itu harus hemat. Tapi kan kalau terlalu hemat tidak menikmati hidup juga gitu. Jadi dia tidak mengajarkan orang untuk hidup hemat. Ya. Belum tentu juga orang yang kalap atau emosi dalam berbelanja itu bukan orang yang hemat. Tapi dalam hidupnya ada satu pengeluaran besar yang setelah dia keluarkan, dia menyesal dan merasa bersalah. Aduh, coba kalau uang ini kemarin saya pakai untuk ini. Aduh, coba kalau ini saya pakai untuk itu. Sudah gimana gitu. Nah, kemudian hal kedua yang saya senang adalah eh, 2 kali, teori 2 kali ini adalah bagaimana setelah kita berbelanja, feeling guilty itu katakan kalau ada, itu minimal kecil gitu. Ya, karena kita sudah melakukan the best yang bisa kita lakukan. Nah, contoh gitu ya, saya kasih contoh. Saya itu penggemar komik One Piece ya. Selain One Piece saya juga menggemari banyak beberapa komik yang lain sih. Tapi One Piece ini salah satu yang paling saya favorit. Versi cetaknya kalau di Indonesia sekarang kalau nggak salah sudah 102. Kalau yang Jepang mungkin sudah 106. Nah, katakan yang versi Indonesia ini saya beli sekaligus. 1 sampai 102. Harganya memang beda-beda ya. Kalau yang harga One Piece sekarang saya perhatikan cetakannya, bukunya lebih tebal, kertasnya lebih bagus. 50.000 satu, 50-60.000. Tapi kalau kita beli yang keluaran tahun 2000-an itu masih tipis-tipis. Mungkin harganya nggak sampai semahal itu. Katakanlah saya pukul rata. 1 sampai 102 saya beli dengan harga 50.000 per buku, itu berarti kurang lebih 5,1 juta rupiah. Apakah saya mampu keluarkan uang 5 juta untuk beli komik ini? Terus terang saya jawab, saya bilang iya. Tapi apakah saya feeling guilty ya, atau merasa bersalah keluar uang 5 juta? Padahal ya mau baca gratisan, online juga banyak gitu. Ada yang Indonesia, ada yang Inggris, kamu mau bahasa apapun, One Piece itu ada. Ya. 5 juta itu kalau saya keluarkan, padahal saya bayar internet juga setiap bulan sudah bisa baca gratis juga. Ngapain harus keluar uang 5 juta untuk itu? Jadi terus terang kalau saya saat ini keluarkan uang untuk membeli itu, jujur iya, saya merasa guilty gitu. Karena uang 5 jutaan itu buat sebagian orang itu sudah 1 kali UMR Jakarta. Ya, mungkin dia sudah bisa pakai untuk kehidupan dia selama 1 bulan. Mungkin dia sudah bisa melunasi hutang pinjaman online dia sehingga tidak diteror gitu. Ya. Mungkin kalau misalnya kita pakai, kita kasih ke orang tua, ya kasih ke kakak adik yang saat ini mungkin masih membutuhkan, itu sudah mereka senang sekali. Mungkin kita pakai untuk jalan-jalan bersama atau apa. Atau kalau saya belikan reksadana Pandindana berkala, ya dengan harga sekarang mungkin sekitar 1.050-an, itu saya bisa dapat bagi hasil
sekitar 24.000 setiap bulan. Karena kalau kita beli panen dana berkala itu misalnya 5 juta dibagi 1.050 dapat sekian unit. Nah, atas unit itu kita akan mendapat bagi hasil Rp5 per bulan. Pokoknya bisa naik turun, cuma bagi hasilnya dari terbit sampai sekarang konsisten di Rp5. Nah, tapi ya saya ini penggemar beratnya gitu loh. Saya baca One Piece dari seri 1 sampai sekarang. Kadang-kadang saya baca ulang ya. Kemudian saya juga mengkoleksi tapi tidak dari nomor 1. Dari mungkin nomor berapa puluh ke atas gitu. Dan kadang-kadang saya baca ulang juga kalau lagi ada waktu. Jadi kalau dibilang saya mau mengkoleksi, iya. Kenapa? Karena saya orang yang menghormati hak cipta. Menurut saya karya sebagus itu harus kita hormati dengan cara membeli bukunya. Kalaupun saya sudah baca free di online, saya pasti beli bukunya kalau sudah tersedia gitu. Kenapa? Karena saya menghormati bahwa ya orang membuat karya yang luar biasa itu pasti effortnya juga tidak kecil. Nah, kita bisa menghormati itu dengan cara membeli dan memberikan keuntungan bagi yang membuatnya itu gitu. Dan terus terang saya juga membaca bagian detail daripada komik tersebut. Saya juga tahu waktu ada gempa di Jepang, dia itu menyumbangkan sejumlah uang ke pemerintah daerah tempat dia tinggal. Jadi dia lahir di situ, dia sumbang di Kumamoto, kota Kumamoto. Nah, untuk sebagai ucapan terima kasih kepada pengarangnya dan juga ingin supaya pariwisata di kota itu hidup, pemerintah daerahnya itu membuat patung perunggu kalau nggak salah, patung tembaga atau perunggu deh, untuk tokoh-tokoh One Piece. Ya. Kalau saya ada kesempatan, saya mau berfoto sama semuanya. Terus terang saya sudah sempat berfoto, tapi nggak dapat semuanya karena dia taruh di kota-kotanya nggak terlalu jauh. Jadi waktu itu cuma sempat keliling 4 atau 5 tokoh gitu. Masih ada sisanya lagi, saya belum sempat foto. Jadi itu salah satu bentuk penghargaan saya terhadap karya yang luar biasa. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana caranya saya tidak feeling guilty? Jadi pembenaran untuk membeli buku itu ada. Tapi rasa bersalah karena saya bisa dapatkan free, saya bisa uang yang sama bisa bantu orang lain banyak, itu juga ada gitu. Nah, makanya digunakanlah teori 2X gitu. 2X itu dia gampangnya cuma bilang begini, katakan saya ingin membeli sesuatu, ya, yang nilainya 5 juta tadi. Yang ya bisa justify, bisa juga enggak. Pokoknya kita mau keluar uang 5 juta. Dia bilang kalikan 2. Jadi 5 kali 2 kan 10 juta. Nah, jadi 5 jutanya kita pakai untuk memenuhi keinginan kita. 5 jutanya lagi kita pakai untuk berinvestasi atau beramal. Ya. Jadi contoh misalnya, kalau saya mau beli edisi lengkap yang dari nomor 1 sampai 100 itu keluar uang 5 juta, maka saya juga harus mengeluarkan jumlah uang yang sama, misalnya saya investasikan 5 juta di Pandinana berkala. Atau saya amalkan 5 juta kepada yayasan yang saya percaya gitu ya. Atau kepada keluarga yang saya tahu sangat membutuhkan, tapi pada saat yang sama juga tidak membuat mereka menjadi malas gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya merasa guilty gitu ya, oh keluar uang 5 juta cuma menu-menuhin buku, jarang dibaca juga, saya akan merasa, oh ya nggak apa-apa, karena waktu saya keluarkan uang 5 juta itu kemarin, saya juga sudah berbuat baik, atau saya juga sudah berinvestasi untuk masa depan saya gitu. Jadi feeling guilty tersebut dihapus atau dikurangi dengan cara berinvestasi atau beramal. Nah, bagaimana Pak kalau uangnya nggak ada 10 juta? Ya paling gampang, jangan. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan teori 2X ini, ya jangan beli, tunda dulu sampai cukup. Gitu. Kenapa? Karena ini keinginan. Ya. Jadi kalau ada yang bagus, enggak akan bikin kita tidak bisa melanjutkan hidup kok gitu. Nah, jadi daripada kita sibuk membenarkan keluar uang ini enggak ya, keluar uang itu enggak ya, udah disiapkan belum ya? Enggak apa-apa. Pembenaran itu akan selalu ada gitu, dan kadang-kadang ya kita sendiri pasti bisa membenarkan diri kita sendiri. Tapi dengan cara teori 2X ini, ketika kita ingin mengeluarkan 5 juta untuk keinginan, maka kita juga mengeluarkan 5 juta untuk masa depan atau 5 juta untuk kebaikan seperti itu. Nah, lebih ideal lagi 3X gitu. Jadi kalau mau keluar uang 5 juta, maka 5 jutanya untuk keinginan, 5 juta untuk kebaikan, 5 juta lagi untuk masa depan. Nah, demikian pembahasan tentang topik ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.